Shalom Alaikum. Selamat malam. Sekarang kita dalam satu tema, Allah itu penolong. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghayati Allah yang penolong itu? Kita akan angkat satu pujian, bait pertama dan kedua dari Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Itulah saudara, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menjadi perisai hidup kita, Tuhan yang menjadi penolong kita, sekaligus Tuhan adalah roti bagi hidup kita. Bukan hanya roti surgawi, tapi juga roti duniawi. Artinya apa roti duniawi? Tuhan sediakan makanan untuk kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, malam ini kami akan menghayati karya-Mu sebagai seorang penolong, Allah yang kekal, manusia sejati yang menebus kami dari dosa. Karena itu Bapa, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami semua yang di rumah Tuhan maupun semua yang mendengarkan, merenungkan sabda-Mu yang kudus, baik yang secara langsung maupun yang melalui rekaman. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan kelemahan kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 2, 3 dan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Saudara, hari ini bumi kita sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa? Satu, bumi kita sekarang sedang dilanda pandemi corona. Luar biasa saudara. Tidak hanya melanda satu tempat, tapi seluruh dunia terlanda oleh pandemi corona. Jadi sekarang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Tata kehidupan kita sedang berubah total. Apa yang pernah menjadi kebiasaan tata cara hidup yang baik sekarang total berubah, baru semuanya. Yang kedua saudara, gempa bumi, bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia terjadi di mana-mana. Kekeringan, banjir bandang luar biasa, kelaparan,
pertikaian, peperangan terjadi di mana-mana. Inilah yang sekarang sedang melanda bumi. Yang ketiga, perubahan apa saudara? Hari ini sadar atau tidak, kita sedang dikuasai oleh nafsu jahat, menumpuk kekayaan luar biasa, enggak peduli sesamanya, yang penting dirinya selamat. Dan yang keempat, sekarang dunia sedang dilanda halusinasi. Sekarang sedang ada sebuah gagasan untuk membentuk pemerintah dunia yang satu, yang sekarang sering disebut dengan Illuminati. Ini yang sekarang terjadi, padahal itu gerakan setan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Mengapa, saudara? Firman Tuhan katakan kepada kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ini, saudara. Jadi dengan demikian, sekalipun pandemi melanda kita, sekalipun kelaparan, banjir bandang, semuanya kita hadapi, tetapi ingat, tetaplah berseru kepada Tuhan, karena Allah adalah perlindungan kita. Karena Allah perlindungan kita sekali menjadi kekuatan kita. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Lupa apakah kemudian manusia tidak harus berusaha berjaga-jaga dan berdoa, tetapi kekuatan yang utama tidak terletak kepada kehebatan kita, tetapi kepada kehebatan Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam seluruh kehidupan kita, di saat-saat yang sulit, pasti ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Di situ ada karya Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, di awal tahun 90-an, saya baru saja ditahbiskan sebagai pendeta. Saya ditunjuk untuk menjadi ketua komisi PAK Kota Semarang. Salah satu tugasnya adalah melayani guru-guru honorer yang waktu itu sangat kasihan. Kenapa? Dia hanya terima honor sebulan 3.000 rupiah, dibantu beras 10 kilo, paling mahal dapat bantuan dibayar 5.000 rupiah, dapat bantuan beras 10 kilo. Tapi dia harus mengajar agama Kristen mungkin dengan 3-4 sekolahan dalam satu kampus itu. Sangat tidak manusiawi. Dan pendaftaran sangat sulit untuk bisa jadi pegawai negeri. Bahkan ada aturan, kebanyakan guru-guru ini adalah lulusan PGA, lulusan SLTA, tapi untuk bisa jadi guru harus lulusan sarjana. Seakan-akan sudah habis pengharapan. Tetapi tahu-tahu datang pertolongan Tuhan luar biasa. Kenapa? Terjadi perubahan politik. Semua guru honorer, entah itu sarjana, entah itu SLTA, bahkan yang SMP saja, semua terangkat jadi pegawai negeri. Luar biasa, saudara. Cara Tuhan menolong itu kita luar biasa. Karena itulah maka sebagai seorang penolong sangat terbukti di saat-saat sedang menghadapi kesesakan. Nah, karena itu bagi kita Tuhan itu penolong yang luar biasa. Sekalipun dunia sedang ribut dan berbuih, tetapi Allah tetap ya dan amin bagi kita. Allah tetap perlindungan kita. Gunung-gunung sedang goncang, no problem. Mari kita tetap mempercayakan diri kepada Allah kita, karena Allah kita adalah penolong kita, kekuatan kita, sukacita kita. Yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan saudara, menolong saudara, memimpin saudara, dan memberkati saudara.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu luar biasa menopang, menolong di saat-saat yang sekalipun dunia sekarang sedang berubah, dilanda pandemi corona, dilanda kekacauan, dilanda kekeringan, kelaparan, perang, tetapi Engkau menolong, Engkau tetap memberikan damai dan sukacita. Ajarkan kami untuk setia kepadamu dan ikut Engkau senantiasa. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa, dan cinta kasih Allah serta damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Mari kita akhiri dengan bait yang ketiga dari Kidung Jemaat 412. Pada batas sungai Yordan, hembuskanlah takutku, ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa Rabu malam. Tuhan memberkati.